Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Bincang Kota edisi Senin 29 Agustus 2022. Dan luar biasa karena pada sore hari ini sudah bergabung melalui virtual narasumber kita ada Ibu Nur Saida Sirajudin yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Makassar. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Dek. Wah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Di situ sehat. sehat juga ya. Ya? Sehat-sehat juga ya, Tribun. Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Ibu sekarang posisinya masih di mana nih, Bu? Di kantor atau di mana nih? Masih di kantor, Dek. Masih Masih di di kantor, kantor ya? selesai rapat ini. Oke. Nah, oke, sebelum Iya. sebelum balik ke rumah, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dikit dulu ya, Bu, diskusi dikit tentang tema Iya, kita pada boleh, boleh, sore boleh. hari ini, yaitu waspada cacar monyet, kenali gejala dan penularannya. Nah, ini heboh nih, Bu, beberapa minggu lalu ya, dibicarakan ada wabah lagi nih katanya, ada cacar monyet nih. Setelah pandemi kemarin kan COVID-19. Nah ini mungkin Tribuners ingin tahu lebih lagi nih mengenai cacar monyet itu sebenarnya apa sih Bu? Iya. Cacar monyet ini sebenarnya ini sudah lama ada ya. Kalau kita lihat tahun ke belakang itu sebenarnya pertama kali pada tahun 1958 itu sudah terindikasi yang adanya namanya cacar monyet ya. Jadi cacarnya ini yang air yang seperti biasa yang kita lihat pada anak-anak, pada orang dewasa, itu tidak ada bedanya dengan cacar monyet. Ya, cacar monyet ini yang lebih daripada cacar biasa, artinya dia sama-sama dari virus, genus ortovirus, itu perbedaannya dari adanya pembekakan limfadenopati kalau pada cacar monyet itu yang membedakan dengan cacar biasa. Tapi gejala klinisnya itu menyerupai cacar cacar klinis menyerupai cacar yang seperti biasa yang kita lihat ya, yang ada seperti bulat kayak jagung berisi bintik-bintik jagung berisi air apa berisi nanah. Jadi yang seperti itulah untuk cacar monyet. Nah, pertama kali sebenarnya jadi ini penyakit ini sudah lama sebenarnya, bukan pada saat sekarang ini cacar monyet ini. Dan pertama kali itu pada manusia ke manusia itu yang kalau saya tidak salah ingat ya pada tahun 1970 di Zaire ya, di awal terduga adanya pasien yang terkena dengan cacar monyet tersebut. Oke, yang ternyata memang cacar monyet ini sudah apa ya penyakit yang sudah ada dari tahun-tahun dulu-dulu ya Bu, seperti itu? Iya, sudah. Ya, seperti juga yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kadis yang mengatakan bahwa memang ini tidak ada bedanya dengan cacar-cacar biasa yang seperti kita lihat selama ini ya Bu. Iya, cuma perbedaannya ini kalau dia cacar monyet itu dia ada pembengkakan limfodenopati, ya, ada pembengkakan di leher. Tapi Mhm. kalau kita mau memastikan dia cacar monyet, pastinya harus melewati pemeriksaan PCR. Jadi Oke. tidak serta-merta bahwa penyakit cacar ini seperti cacar biasa langsung kita bilang cacar monyet, tidak seperti itu. Untuk identifikasi bahwa dia cacar monyet, tapi gejala klinisnya sama dengan cacar air karena pengaruh virus, itu harus melewati pemeriksaan dengan uji klinis laboratorium dengan PCR. Seperti yang kita lakukan kemarin di dua suspek yang ada di Kota Makassar yang dirawat di Labuan Baji dengan itu di awal dicurigai begitu hasil PCR ada katakan negatif. Itu kan cacar monyet itu harus melewati pemeriksaan dengan PCR. Walaupun Mhm. gejala klinisnya hampir sama dengan cacar biasa. Oke, jadi gejalanya itu hampir sama dengan cacar biasa yang seperti muncul ruam-ruam merah ya Bu di tangan atau Iya, dimanapun itu. Terus juga adanya pembengkakan yang akhirnya di dalam dalam ruam-ruam itu terdapat air atau nanah ya Bu, seperti yang kita kenal cacar selama ini seperti apa. Ya, kemudian juga saya sempat kemarin membaca sebuah artikel nih Bu, katanya juga gejala awal dari cacar monyet ini yaitu yang pertama katanya itu demam. flu juga ya, flu dan apa ya, Iya, jadi sakit kepala. gejala awalnya ya gejala awalnya itu bisa demam, ya Hmm. flu, sakit kepala,
sakit-sakit badan, nyeri-nyeri badan itu di awal-awal karena kan ada namanya fase apalagi inkubasi. Jadi gejala muncul demam menggigil, sakit kepala, rasa malas, nyeri otot, nyeri tulang itu biasanya 1 sampai 3 hari. Nah, pada saat muncul ruam-ruam itu di masa inkubasi 7 bisa 7 sampai 14 hari. Nah, seperti itu. Jadi gejala awalnya ya bisa sakit tenggorokan, batuk, juga bisa sesak napas, itu kadang-kadang ada pada beberapa orang. Dan bisa juga ada yang sampai diare atau sakit perut. Jadi beda-beda ya. Tapi gejala awal yang perlu kita pahami bersama yaitu demam, sakit kepala, sakit badan, nyeri-nyeri tulang, atau kadang-kadang rasa malas, seperti itu. Oke, jadi memang gejala awalnya memang dibenarkan ya Bu, memang itu flu, demam, sakit kepala dan sebagainya. Tapi tergantung lagi dari masing-masing orangnya karena mungkin tergantung imunitas tubuhnya juga. Jadi ada yang demam, ada yang cuman flu, ada juga yang sakit kepala seperti itu ya Bu. Iya, jadi bila ada gejala-gejala seperti ini, kalau masa-masa sekarang kan yang kemarin kita sudah ada yang merawat 2, yang diharapkan bila ada seperti ini periksakan dirilah untuk kita pantau. Karena fase awal itu di hari pertama dan hari ketiga nanti pada inkubasi, masa inkubasi 7 sampai 14 hari biasanya di sini muncullah ruam-ruam. Ruam-ruam itu biasanya dimulai dari tungkai muka, ya dari wajah, tungkai atas, tungkai bawah, telapak tangan atau telapak kaki. Jadi kita harus tim surveillance kami di lapangan yang harus memantau. Jadi diharapkan masyarakat bila ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu segera periksakan diri ke puskesmas terdekat dari rumah. Nah, ini kemudian timbul pertanyaan nih Bu. Sebenarnya cara penularan dari cacar monyet ini seperti apa dan seberapa bahaya sih cacar monyet ini? Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir cacar monyet ya penyebarannya tidak sama dengan COVID kemarin ya. Jadi walaupun dia Ya. sama-sama berasal dari virus, tapi ini penyebarannya itu terbilang tidak separah dengan penyebaran daripada COVID-19. Jadi penyebarannya bisa karena kontak langsung dengan pasien, kontak lesi atau cairan tubuh, atau kontak dengan saluran pernapasan atau droplet. Itu yang Oke. paling sering. Tapi kalau yang terkontaminasi dengan vomitus atau tempat-tempat yang ditularkan itu sangat jarang, tetapi tetap juga harus diwaspadai. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa kemarin dilaporkan untuk negara-negara yang non endemik untuk penyakit ini juga sudah ditemukan. Jadi tetap harus diwaspadai walaupun dari awal penyebarannya itu dari binatang ke manusia, tapi sekarang sudah ada penyebaran dari manusia ke manusia yang melalui dengan kontak aerosol itu melalui pernapasan, kontak dengan lesi kulit atau cairan dalam minggu pertama timbulnya lesi kulit, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa dia seperti gejala klinis cacar yang muncul ruam, muncul benjolan-benjolan yang bisa berisi air dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadikan penyebaran dari kontak terhadap pasien. Jadi itu yang harus kita. Jadi penyebarannya tidak serta-merta juga bahwa seperti yang COVID-19 kemarin ya, Ya. pada saat penyebarannya COVID-19 itu bisa bukan kontak langsung juga, tapi pada saat kita memegang benda yang terkontaminasi itu juga sangat cepat. Tapi di cacar monyet ini ya, walaupun memang penyebarannya juga virus, tidak terparah dengan penyebaran dari COVID-19. Tapi korban itu yang paling pertama ya jauhi penderita bila ada kontak lesi, itu yang paling cepat. Istilahnya juga Bu, bukan berarti ini tidak separah COVID-19 kita udah nggak peduli ya. Kita memang harus tetap peduli sama protokol kesehatan dan juga kesehatan kita, kebersihan juga ya tentunya Bu. Iya, tetap harus seperti itu Betul, karena kan betul. biar bagaimanapun yang namanya virus tetap kita harus mengetatkan Ya. protokol kesehatan. Protokol kesehatan kemarin kan kita sudah terbiasa dari tahun 2020 ya, dimulai bulan Maret pada COVID-19 itu tetap diketatkan. Kita tetap mengetatkan PHBS, tetap kita maksimalkan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu yang paling penting yang harus kita lakukan karena inilah yang harus kita waspadai beberapa
bulan terakhir ini atau tahun-tahun terakhir ini beberapa penyakit yang muncul setelah COVID-19. Kemarin Ya, kita dikagetkan pada hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, tiba-tiba muncul lagi ini cacar monyet, di mana kita masih berada di suasana pandemi COVID-19. Jadi ini tetap yang harus betul. diwaspadai oleh seluruh masyarakat Kota Makassar, bagaimana tetap mengetatkan protokol kesehatan. Jadi walaupun ini penyebaran cacar monyet tidak sebesar penyebaran COVID-19, tetapi tetap kita harus betul-betul mengetatkan protokol Ya. kesehatan. Karena di samping itu ya tetap kita menekan angka penyebaran COVID-19 sementara ini berada di posisi pandemi. Oke, luar biasa. Nah, jadi seperti yang tadi Buka disampaikan juga nih Tribuners bahwa memang meskipun tidak sebesar COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga kebersihan di sekitar kita juga tentunya. Nah, kemudian Buka di sini bagaimana kira-kira masalah penularannya ini biasanya lebih rentan tertular pada kisaran umur berapa? Nah, kalau namanya virus kita tidak bisa melihat bahwa rentannya di mana. Yang namanya virus artinya cepat penyebarannya. Nah, kita pahami bersama juga kenapa penyebaran daripada cacar monyet ini sebesar penyebaran COVID-19, karena kita ingat bersamanya waktu kecil kita kena ada yang namanya imunisasi cacar ya, adek. Ada imunisasi cacar ya, itulah yang bisa menjadikan bahwa tubuh kita bisa menangkal virus-virus yang ada hubungannya dengan cacar ini. Nah, dari kita vaksinasi kemarin ya kita bisa melihat bahwa vaksinasi itu kan ada 3 ya, daripada manfaat yang didapatkan, mencegah kematian, mencegah kecacatan, dan mencegah kesakitan. Nah, walaupun sebenarnya memang kita sudah imunisasi, tetapi adalah benteng untuk melihat bahwa di dalam ini sudah ada tersedia vaksin yang mencegah masuknya, dan kalaupun masuk itu tidak terlalu parah bila kita terkena. Nah, ini kita tidak bisa melihat bahwa seberapa besar. Ya biasanya sih pada usia anak-anak itu paling cepat itu untuk cacar, tapi tidak bisa kita juga lengah pada usia remaja itu juga sangat sering terjadi untuk kasus penyakit cacar tersebut. Ya, oke. Jadi memang seperti yang kita ketahui virus tidak mandang usia ya, Bu, kurang lebih seperti itu. Ya, yang namanya virus ya. Ya. Pernah dilaporkan itu usia 3 tahun. Usia 3 Hmm. tahun pernah dilaporkan. Oke, baik. Nah, kemudian Bu, apakah cacar monyet ini seperti yang tadi mungkin Ibu sudah sampaikan, sudah ada kasus yang ditangani untuk khususnya di Sulsel itu seperti apa? Iya, kalau cacar monyet kan kemarin ada 2 kita suspek ya, satu di Labuan Bajo, satu rumah sakit UNAS. Tetapi begitu 3 hari hasil dari Puslitbankes keluar negatif. Jadi alhamdulillah untuk di Sulawesi Selatan itu belum ada cacar monyet yang kita dapatkan. Jadi untuk Indonesia itu baru ada 1 yang terlaporkan ya yang di Jakarta. Dari 27 orang yang dicurigai, 1 orang yang terdeteksi untuk hasil PCR-nya positif yang di Jakarta. COVID-19 kemarin ya, Bu. Iya. Nah, kemudian Ya, kalau boleh kedengaran? tahu, ya Bu, Ya, oke, sudah kedengaran. ya kalau Kenapa boleh deh? tahu Bu, apakah tindakan yang dilakukan khususnya Dinas Kesehatan Makassar untuk menghindari wabah cacar monyet ini? Nah, ya pastinya untuk 47 puskesmas itu meningkatkan SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon. Untuk kami di Dinas Kesehatan, ini yang terus-menerus kami lakukan untuk bagaimana setiap petugas puskesmas, baik tenaga surveilen maupun tenaga promosi, promtes itu sosialisasi edukasi seluruh masyarakat terkait dengan waspada untuk cacar monyet tersebut. Nah, ini yang henti-hentinya kami sampaikan kepada petugas surveilen untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi kami selalu menghimbau untuk semua masyarakat bila mengenali gejala ini, ada demam, ada flu, ada batuk, sakit badan, sakit kepala, segera memeriksakan dulu karena 1 sampai 3 hari itu adalah gejala awal. Nah, begitu masa inkubasi itu kan kita akan memantau. Jadi Ya. kami sudah menginstruksikan membuat edaran kepada semua puskesmas untuk bila ada gejala-gejala seperti ini untuk tetap dipantau sampai masa inkubasi itu ada. Karena kita tahu bersama penyebaran daripada cacar ini ya sangat
cacar ini ya dari virus itu pastinya akan cepat bila tidak ada penanganan yang betul-betul kita maksimalkan. Nah, untuk terkait dengan penanganan di pintu masuk, pastinya kita bekerja sama dengan KKP ya, KKP pelabuhan, KKP bandara, untuk melihat pengunjung yang keluar masuk dari Kota Makassar untuk memeriksa apakah pengunjung yang datang baik dari domestik maupun internasional mengalami gejala-gejala seperti demam, seperti batuk. Bila terjadi hal tersebut, mereka akan menginformasikan ke Dinas Kesehatan untuk kami langsung turun memeriksakan penumpang tersebut. Dan bila kita dapatkan gejala-gejala untuk ke arah sana, ya pastinya kita melakukan tracing ke penerbangan untuk melihat siapa-siapa sih yang ada di sekitar si pasien tersebut. Otomatis dengan meningkatkan 3T, tracing, treatment dan tracing, treatment dan testing, itu yang dimaksimalkan untuk kita terus-menerus lakukan. Jadi tidak ada henti-hentinya ya, sama halnya dengan kasus COVID-19, 3T ini yang kami maksimalkan di lapangan. Jadi kami berharap untuk semua puskesmas di 47 ya, klinik, rumah sakit, bila mendapatkan hal tersebut segera melaporkan untuk kita pantau. Dan bagi masyarakat yang mengalami hal-hal tersebut, bila ingin melaporkan bisa langsung ke 47 puskesmas atau bahkan menggunakan call center 112 yang Kota Makassar. Oke, luar biasa. Jadi sudah sangat cukup jelas tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Tribuners. Untuk itu mungkin sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, Bu, mungkin ada yang disampaikan untuk kepada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, untuk cara agar terhindar dari penyakit cacar monyet dan juga closing statement apapun yang ingin Ibu sampaikan terkait kesehatan. Silakan, Ibu. Oke, makasih Dek. Nah, terkait dengan himbauan kepada masyarakat Kota Makassar, ya kita sekarang masih berada di suasana pandemi COVID-19 dan sekarang kita juga, aduh Dona, maaf. Ya, baik, karena lagi ada masalah jaringan mungkin kepada Ibu Kadis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Makassar atas edukasinya kepada Tribuners sore ini. Saya juga berterima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.